Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Dan di video kali ini gua nggak bisa munculin wajah ya guys ya, karena gua itu lagi ada perjalanan kabur ya guys ya. Bercanda guys ya. Jadi gua ini lagi mau jalan-jalan aja guys ya. Tapi gue pengen update ke lu ya guys ya. Nah oke guys, kita bisa lihat ya guys ya, di hari Jumat kemarin guys itu indeks sudah mulai crash ya guys ya. Tapi tidak parah sebenarnya guys ya, baru 1,53% ya guys ya. Nah guys, di video kali ini guys, gua mau bahas tentang kondisi bursa ya guys ya, sesudah adanya demo-demo yang rusuh ini guys ya. Di hari Jumat kemarin itu guys, itu sudah mulai ada koreksi, meskipun belum signifikan banget ya guys ya. Indeks itu terkoreksi 121,6, in persen 1,53 ya guys ya. Ini kalau melihat transaksi asing itu buy 5,7 triliun guys ya, jualan 6,4. Jadi asing ini belum kabur signifikan guys ya. Sepertinya mereka mungkin ya guys ya, ini belum terlalu ngerti guys ya kondisi di Indonesia ya guys ya. Tapi ya guys ya, di hari Sabtu kemarin ya guys ya, Sabtu kemarin dan hari Minggu ini guys, itu mulai makin kacau guys ya. Ini sudah bukan demo lagi nih guys ya, ini udah mulai chaos ya guys ya. Ini bahkan di gedung DPRD Makassar dibakar, itu sampai ada 3 orang guys ya tewas ya guys ya. Ya kita turut berduka cita ya guys ya. Kita berharap segera usai lah ini kasus-kasus rusuh-rusuh ini ya guys ya. Dan kerusuhannya ini sekarang mulai meluas nih guys ya. Ini di kota kecil ya, seperti Kediri aja ini sudah mulai dibakar ya gedung DPRD-nya ya. Ya ini mungkin gimana ya guys ya. Ini kalau gua lihat di ini ya guys ya, gua lihat di grup-grup WhatsApp ya guys ya, banyak ini guys ya, di media sosial tuh beredar seruan-seruan untuk ikut demo ya guys ya. Ya ini yang menurut gua ini ada aktor yang berada di balik kekacauan ini gitu loh guys ya. Dan sekarang pun ya masa itu mulai menjarah rumah-rumah anggota DPRD guys ya, sama juga rumahnya Sri Mulyani nih guys ya, Menteri Keuangan juga disikat guys ya. Yang pertama itu rumahnya Ahmad Sahroni dulu guys, habis itu rumahnya Eko juga udah dijarah ya guys ya, terus rumahnya Uya Kuya, dan terakhir itu si rumahnya Sri Mulyani itu jadi sasaran juga guys ya, masa penjara guys ya. Ya kita turut prihatin nih guys ya, kita tidak ini guys ya, kita tidak berharap situasi yang ada ini semakin memburuk gitu loh guys ya. Kita pengennya cepat usai guys ya, karena memang pasti akan berdampak sekali gitu guys ya terhadap IHSG. Nah guys, tetapi guys ya, di balik krisis ya, di balik masalah itu selalu ada peluang ya guys ya. Nah sepertinya guys, kalau melihat pola transaksi, volume transaksinya ya guys ya, itu di hari Jumat kemarin ini asing ini belum terlalu paham ya guys ya, belum terlalu paham kondisi di Indonesia gitu guys ya, kondisi di tanah air gitu guys ya. Nyatanya dari transaksinya ini, buy dan sell-nya ini masih tidak terlalu signifikan ya guys ya. Kalau mau crash ya, ini asing keluarnya ini harus lebih banyak lagi, dan ini sepertinya akan terjadi besok ya guys ya, di hari Senin tanggal 1 September ya. Itu
tanggal 1 September itu akan ada kemungkinan IHSG kita itu crash ya guys ya, bahkan mungkin sampai trading halt bisa aja terjadi gitu guys ya, ada kemungkinan sampai trading halt karena berita-berita di luar negeri ya guys ya, di Twitter pun sudah mulai mereka bisa mengakses ya kondisi di tanah air yang ditampilkan itu bagian yang serem-seremnya aja guys ya, padahal ya sebenarnya rusuhnya hanya di kantor-kantor utama pemerintah aja ya, terutama di kantor DPRD dan di rumah-rumah anggota DPR gitu loh guys ya. Tidak seluruh negeri Indonesia ini sedang chaos gitu guys ya. Tapi ya tentunya berita-berita seperti itu pun juga akan memancing ya guys ya, memancing asing ya, investor itu biasanya mereka akan melakukan aksi panik gitu loh guys ya, aksi panik selling gitu guys ya, dan ini bisa menyebabkan harga-harga saham yang ada di IHSG ini rontok lagi gitu loh guys ya. Nah kita guys, inilah manfaatnya kita selalu sedia cash gitu loh guys ya. Di momen-momen seperti ini kita bisa screening gitu loh guys ya, screening saham-saham yang dibuang orang-orang ya guys ya, seperti yang selalu dibilang oleh Warren Buffett gitu loh guys ya. Kalian itu greedy lah ketika orang-orang lain tuh panik ya. Justru di momen-momen seperti itulah kalian bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa gitu loh guys ya. Tapi kita pun memang harus paham gitu guys ya, paham polanya, titik terendahnya di mana gitu loh guys ya, di suatu saham itu gitu guys ya. Nah untuk itu kalian bisa memakai analisa kalian bisa memakai beberapa analisa ya, baik teknikal maupun fundamental gitu guys ya. Jika harga-harga sahamnya itu sudah jauh di bawah harga wajarnya dengan metode Benjamin Graham, ataupun kalian pakai metode discounted cash flow boleh juga, atau kalian pakai metode PE ratio gitu guys ya. Intinya ketika harga-harga nanti sudah jatuh di bawah harga wajarnya, itulah kalian boleh mulai serok gitu loh guys ya, mulai mengumpulkan ya. Kalau kalian pakai technical juga boleh, misalnya kalian bisa pakai EMA, pakai MACD ya, kalian bisa pakai Golden Cross, atau kalian bisa pakai Bollinger Band ya, ketika harga sudah menyentuh pita bawah yang menandakan ini oversold ya, kalian mulai akumulasi gitu loh guys ya, gitu ya. Mungkin seperti itu guys ya. Ya kita berdoa saja ya guys ya, situasi segera kondusif gitu loh guys ya di tanah air ya. Kita tidak ada yang berharap gitu loh guys ya kondisi seperti ini. Tapi kalaupun kondisi memburuk ya, kita strateginya seperti itu guys ya, kita memanfaatkan cash kita untuk membeli saham-saham yang ditinggalkan oleh investornya gitu guys ya. Karena sejarah selalu terulang guys, selalu akan ada masanya saham-saham yang ditinggalkan oleh orang-orang yang panik itu tetap balik lagi gitu guys ya. Ya kita harus selalu ingat gitu guys ya, kondisi-kondisi crash seperti zaman COVID ya guys ya. Dan selalu ketika krisis-krisis terjadi, selalu muncul jagoan-jagoan baru atau orang-orang kaya baru. Ya guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.